antar pulau dan perdagangan internasional. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, perdagangan dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Perdagangan besar, 2. Perdagangan sedang, 3. Perdagangan kecil. Dan berdasarkan tempat tujuan barang dagangan yang dipasarkan, perdagangan dibagi menjadi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. B. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan, 2. Memperoleh jangkauan pasar. C. Faktor pendukung perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Perbedaan tingkat kelangkaan atau scarcity, 2. Perbedaan faktor produksi, 3. Perbedaan tingkat harga. D. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Alternatif pemenuhan kebutuhan terhadap konsumen, 2. Meningkatkan produktivitas produsen, 3. Membuka kesempatan kerja yang luas. C. Dampak perdagangan terhadap konsumsi masyarakat. 1. Dampaknya terhadap produksi atau production effect, 2. Dampaknya terhadap distribusi pendapatan atau distribution effect. F. Contoh perdagangan antar pulau. 1. Perdagangan antar pulau Sumatera dan Pulau Jawa, 2. Perdagangan antar Pulau Jawa ke Papua, 3. Perdagangan dari Pulau Kalimantan ke Pulau Papua, 4. Perdagangan dari Papua ke Pulau Jawa, 5. Perdagangan cenderamata dari Pulau Bali ke Pulau Jawa, 6. Perdagangan dari Pulau Papua ke Pulau Kalimantan, 7. Perdagangan tekstil dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. 2. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 1. Ekspor. Secara sederhana, ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. Contohnya, Indonesia membuat kain batik dan dijual ke luar negeri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Impor. Impor dapat diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Contohnya, gandum dari luar negeri ke Indonesia dengan tujuan memenuhi kebutuhan gandum di Indonesia. C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor, 2. Subsidi ekspor, 3. Premi ekspor, 4. Devaluasi, 5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri, 6. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, 7. Mengadakan perjanjian kesempurnaan ekonomi internasional. D. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Perbedaan sumber daya alam, 2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah, 3. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup, 4. Perbedaan iptek, 5. Perbedaan sumber daya manusia, 6. Selera atau kesukaan, 7. Penghematan biaya produksi. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan di dalam suatu negara. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan antara suatu negara dan negara lain. Perdagangan luar negeri biasanya disebut perdagangan ekspor-impor. Kegiatan perdagangan luar negeri menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri yang dapat diuangkan dengan mata uang asing.